Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 5, terdiri dari saya, Dina Rosalia, dan salah satu teman saya, Kak Ani Rahmawati. Kami menganalisis atmosphere situation salah satu coffee shop ternama di Indonesia, lebih tepatnya di Jakarta ya teman-teman, yakni Kopinako. Untuk mempersingkat waktu, mungkin kita langsung saja analisis atmosfer yang pertama adalah terkait riset dari kafe Kopinako sendiri. Yang diambil risetnya adalah temanya Summer Coffee with European Design, di mana kita bisa lihat ya teman-teman banyak sekali ruang terbuka dengan European Design dengan desain-desain yang cukup tinggi atapnya, terus banyak kaca-kaca gitu, di mana mereka menggunakan uh, natural natural atmosphere yang mereka angkat untuk desain mereka itu sendiri. Langsung saja yang kedua yakni terkait terkait lighting ya teman-teman. Cafe Nako sendiri itu mengambil dua lighting. Lighting yang pertama adalah natural lighting, di mana teman-teman bisa lihat mereka banyak menggunakan tembok-tembok kaca yang transparan sehingga cahaya dari luar sangat optimal dapat masuk ke dalam ruangan. Lalu untuk pencahayaan yang kedua mereka menggunakan warm white light in the night, di mana kalau malam hari mereka lebih fokus menggunakan lampu-lampu kuning warm, jadi lebih hangat, tidak terlalu terang tapi masih asik untuk teman-teman mau ngerjain tugas ataupun sekedar berbincang-bincang santai. Jadi nuansanya akan lebih hangat ya karena warm white. Lanjut pada selanjutnya kita menganalisis terkait temperatur. Temperatur yang ada di Kopinako sendiri sebenarnya terdiri dari tiga ya teman-teman. Ada temperatur di dalam ruangan, ada temperatur di dalam ruangan tapi menggunakan natural temperatur ataupun temperatur di dalam luar ruangan karena tadi kita menggunakannya summer cafe ya teman-teman. Jadi banyak ruangan terbukanya. Nah, ini gambar yang pertama adalah wujud atau penampakan dari temperatur yang berada di dalam ruangan yang menggunakan AC. Jadi teman-teman kalau di tengah panasnya kota Jakarta ketika pagi hingga siang hari atau sore hari, banyak sekali pengunjung Kopi Nako yang favorit tempatnya ini kebanyakan di indoor teman-teman yang gunain AC. Nah, tapi untuk teman-teman yang pengen rokok atau nggak kuat AC, mereka juga menyediakan indoor, tapi tidak menggunakan AC, lebih menggunakan kipas, di mana mereka dindingnya lebih terbuka, teman-teman bisa dilihat di situ, di mana natural temperaturnya yang mereka gunakan, tapi untuk melindungi dari panasnya matahari ketika pagi, siang, atau sampai sore hari, mereka masih ada atap yang cukup teduh dan masih enak untuk nongki-nongki fancy. Nah, selanjutnya ada natural temperatur di ruang terbukanya sendiri. Kopinako menyediakan tempat terbuka untuk kita ngopi sehingga menggunakan natural temperatur. Tapi teman-teman tahu sendiri ya, ketika pagi sampai sore hari, sampai siang hari lebih tepatnya teman-teman jam 2 siang, tempat ini kurang diminati karena kita tahu sendiri kalau Jakarta cukup panas. Jadi teman-teman kalau pagi sampai siang mungkin lebih suka yang indoor menggunakan AC. Nah, tapi kalau sore sampai malam hari, spot ini yang menjadi favorit teman-teman semua, yakni uh, di bagian luar atau ruang terbukanya dari Kopi Nako ini yang menggunakan natural temperaturnya sendiri ketika sore sampai malam hari. Selanjutnya terkait dindingnya. Kopi Nako menggunakan dua jenis dinding, namun 10 sampai 80%-nya mereka menggunakan wall glass, di mana berkaitan dengan lighting atau pencahayaan natural yang pertama, ada wall glass ini untuk optimalisasi pencahayaan juga, teman-teman. Dan untuk ketika siang hari lumayan ya, masih bisa menahan dari panasnya kota Jakarta ketika menggunakan AC. Lalu untuk yang kedua ada Wall Asian, di mana salah satu tempat mereka punya space place di bagian basement, bilangnya,
Di situ ada tempat yang sedikit tertutup, tidak tertutup sepenuhnya. Di situ ada meeting room dan ada sebagian space bisa kita gunakan secara umum. Di situ 50% 50-50, 50% menggunakan ASEAN, 50% menggunakan kaca. Jadi natural lightingnya tetap dapat, tapi nanti sebagian 50%-nya mereka ketika siang hari di bagian ini juga dibantu oleh pencahayaan yang warm white tadi ya, yang sedikit hangat. Jadi buat teman-teman yang nyari tempat-tempat yang agak sunyi di bagian ini, yang spot ini yang teman-teman mungkin bisa datangi nanti. Nah, untuk selanjutnya kita menganalisis terkait lantai. Lantai di Kopinako sendiri sebenarnya juga terbagi jadi beberapa tempat ya teman-teman, di mana dia sebenarnya sangat mengoptimalisasi lahan mereka. Ini salah satunya yang kami ambil adalah lantai di bagian ruangan dalam atau ruang meeting atau ruang yang saya bilang cocok untuk kalian mencari ketenangan di bagian basement. Itu ada ruangan dengan floor indoor design with terrazzo tile. Terrazzo tile itu gimana sih teman-teman? Yang bisa teman-teman sekalian lihat, di situ ada lantai dengan hiasan batu-batu kecil, tapi itu sebenarnya bagian dari lantai itu sendiri, bukan murni batu ya teman-teman. Tapi ini sebenarnya bagian dari tile-nya itu, dari lantainya itu, memang berdesain batu-batu kecil. Nah, untuk bagian outdoor, mereka mendesain floor outdoor design with coral, menggunakan batu-batuan, gitu. Biar vibes-nya mungkin sedikit bukan apa tadi, summer musim panas gitu kan. Kita biasanya tuh kalau musim panas ke pantai ada batu-batu kerikil kecil. Nah, ini mungkin yang sedikit diadaptasi di sana. Sebenarnya di situ kita juga ada beberapa lantai menggunakan ASEAN ya teman-teman, tapi mungkin di sini belum tersorot di sebagian karena dia benar-benar optimalisasi tempat. Oke, next kita ada menyoroti terkait decoration. Decoration apa sih yang bisa buat menarik dengan cafe yang model simple summer European yang digabung jadi satu. Decoration yang mereka ambil tuh cukup menarik ya teman-teman. Salah satu lampu neon yang bertuliskan quotes tentang perkopian anak-anak Indi, siang makan nasi, kalau malam minum kopi. Ya, sesuai nih quotesnya, di mana dia juga menjual beberapa menu nasi, kalau teman-teman barangkali belum makan. Nah, tapi menu dia utamanya tetap apa? Kopi, teman-teman. Jadi, dia di sini mengajak kita secara nggak langsung dengan decoration yang cukup sederhana, simple, tapi menarik. Nah, untuk selanjutnya terkait menu, teman-teman. Kopinako punya beberapa desain buku menu yang nanti akan diteruskan oleh teman saya yang udah stay, Kak Ani Rahmawati, bisa diteruskan. Oke, baik. Untuk store atmosphere selanjutnya yaitu tampilan menu ya. Tampilan menu yang disediakan oleh Kopinako ini sudah diinovasi, yaitu ada tampilan dari digitalnya yang bisa kita lihat di situ, yang sudah kami cantumkan linknya. Di situ dapat kalian lihat jelas eh, apa namanya menu-menu yang disediakan oleh Kopinako. Selanjutnya ada juga tampilan menu yang dipasang di dekat meja kasir agar memudahkan para customer untuk memesan. Di situ bisa kita lihat dari nama menu, keterangan, lalu harga juga sudah disesuaikan dan bisa kita lihat tertera jelas gitu di tampilannya. Oke, boleh di next. Oke, selanjutnya ada customer profile. Untuk Kopinako yang kita observasi ini berada di tengah kota Jakarta, yaitu di dekat Monas, maka di sini customer profile-nya itu sebagian besar pasti penduduk Jakarta, baik dari sekitaran Jakarta maupun Jabodetabek. Dan selanjutnya di situ ada sebagian kecil turis asing yang mungkin
mampir dari apa namanya melihat kota Jakarta lalu mampir ke uh, Kopinako di sekitaran Monas. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada furnitur yang digunakan oleh Kopinako sendiri bertema minimalis agar bisa memaksimalkan tempat ya, tidak memakan tempat banyak gitu. Bisa kita lihat di situ kursi dan mejanya sangat minimalis dan namun dari kesan minimalisnya itu juga bisa terkesan elegan gitu dengan dekorasi-dekorasi di sekitarnya. Boleh di next? Oke, selanjutnya ada alat makan. Alat makan yang disediakan oleh Kopinako yaitu alat makan sekali pakai yang menggunakan bahan apa namanya ramah lingkungan mungkin atau alat makan yang bahannya itu tidak berat agar memudahkan para customer dalam membawanya untuk berpindah-pindah karena kan di Kopinako Monas ini salah satu cabang yang terbesar gitu ya dan memiliki space yang luas. Jadi untuk memudahkan para customer dalam membawa makanannya sendiri gitu dari tempat mesan ke tempat duduk, jadi tidak berat gitu dalam membawanya. Makanya di sini alat makan yang disediakan itu yaitu piring karton dan gelas plastik. Oke, boleh di next. Selanjutnya ada layout. Nah, Kopinako sendiri sangat memaksimalkan space yang ada. Dari tampak luar bisa kita lihat di situ sangat tertata rapih ya tempat duduknya bahkan undakan-undakan yang dijadikan tangga pun disediakan meja kecil dan bisa diduduki oleh para customer. Jadi mereka tuh sangat apa memaksimalkan space yang ada untuk dijadikan tempat duduk. Lalu juga untuk di indoor sudah dibahas sedikit oleh Kak Dinar tadi disediakan indoor yang ber-AC maupun yang non-AC. Lalu juga ada private room-nya sehingga di Kopinako ini banyak menyediakan tempat untuk bermacam-macam kegiatan gitu, baik untuk sekedar nongkrong oleh teman-teman atau misalnya acara keluarga maupun untuk rapat gitu. Boleh di next. Oke, untuk keramaiannya sendiri atau crowded, karena Kopinako di cabang Monas ini cukup terbilang baru gitu ya, baru dibuka, maka bisa kita lihat di situ untuk keramaiannya cukup ramai. Ini kita ambil observasinya pada pagi hari, pagi menuju siang, bisa kita lihat di situ sudah sedikit ramai gitu ya. Lalu untuk sore menuju malam apalagi pasti ramai dan cenderung didominasi oleh anak muda gitu, anak muda yang nongkrong di kopi shop gitu. Oke, boleh di next. Untuk segi kebersihannya, Kopinako Monas ini cukup bersih gitu. Dari segi apa namanya kebersihan ruangan maupun kebersihan apa tempat yang disediakan gitu, meja dan bangkunya. Karena di situ juga banyak karyawan yang stay di beberapa tempat yang disediakan gitu. Jadi setelah kita selesai makan ataupun duduk minum kopi gitu, mereka langsung bergegas untuk merapihkan meja dan bangku yang sudah selesai digunakan gitu agar tetap terjaga kebersihannya. Untuk sekitaran apa namanya kamar mandi maupun musolahnya pun cukup bersih dan tidak apa namanya tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya gitu agar customer tetap apa nyaman dalam menggunakan maupun duduk
bersantai di Kopi Naku Monas. Oke, boleh di next. Untuk selanjutnya di sini ada tingkat sound gitu atau musiknya. Mereka menggunakan speaker-speaker kecil yang mereka taruh di sudut-sudut atas dekat plafon. Di sini genre yang mereka dengarkan itu genre-genre yang umum gitu ya, yang umum kita dengarkan, pop R&B dengan volume yang medium sehingga masih ramah di telinga dan tidak mengganggu kegiatan para customer, baik yang untuk sekadar menongkrong ataupun yang menugas ataupun rapat sekalipun, agar tidak terganggu gitu ya dalam perbincangannya. Oke, boleh di next. Selanjutnya di sini ada ceiling atau bisa kita sebut atap atau plafon ya. Mereka menggunakan asbes berwarna putih karena mereka menggunakan konsep yaitu seperti rumah-rumah industrial minimalis gitu ya. Maka atap mereka tuh seperti atap rumah gitu. Di sini yang kita ambil itu atapnya berupa seng asbes warna putih, lalu di situ juga bisa kita lihat ditambahkan dekorasi-dekorasi kecil yaitu lampu lampion gitu sehingga tetap menarik gitu ya, dari segi atapnya pun dapat dilihat menarik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini juga yang terakhir ada dari segi staff ya, staff yang mereka para pekerjanya pun cukup banyak, yang tadi sudah saya singgung sedikit. Mereka mempekerjakan banyak karyawan, dari segi baristanya pun cukup banyak gitu, sehingga untuk menampung customer yang cukup banyak juga mereka tidak terlalu kewalahan gitu ya, karena mereka mempekerjakan banyak karyawan. Lalu juga selain barista, mereka memiliki karyawan yang ditempatkan di beberapa titik gitu ya untuk menjaga keamanan, lalu kebersihan gitu ya di setiap sudutnya, di setiap ruangannya pun mereka standby di bagiannya masing-masing untuk membantu para customer gitu dalam mencari tempat duduk maupun untuk membantu customer membersihkan meja dan bangku gitu. Dan untuk uh, pelayanan-pelayanan lainnya mungkin ya gitu. Oke, boleh di next. Oke, untuk presentasi store atmosfer dari kelompok kami mungkin cukup sekian. Bila ada salah-salah kata dari saya maupun teman saya, mohon dimaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.